Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka telah bersendirian dengan setan-setan mereka, mereka katakan, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Kami ini hanyalah mengolok-ngolok mereka itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita ingin bahas dalam kesempatan di pagi ini mengenai perangai kemunafikan. Bila berhadapan mulutnya manis, bila di belakang lain bicara. Apa sebab jadi begini? Tidak lain adalah karena kelemahan jiwa. Sebab itu takut menghadapi kenyataan kepada orang-orang yang telah beriman. Mereka mengaku telah beriman, dan bila bertemu dengan teman-teman mereka yang sama-sama jadi setan atau pemimpin-pemimpin mereka yang telah berpikiran seperti setan, mereka takut ditanya, mengapa telah berubah pendirian, mengapa telah ikut-ikut pula seperjalanan seideologi orang-orang yang telah sesat itu. Mudah saja mereka menjawab bahwa pendirian mereka tetap tidak berubah. Mereka itu mencampuri orang-orang yang telah menjadi pengikut Muhammad itu. Hanya siasat saja, sebagai olok-olok. Namun pendirian yang asli sebenarnya mempertahankan yang lama. Tidak mau mereka merubahnya. Karena kalau tidak pandai kita menyesuaikan diri, tentu akhirnya kita tidak dapat mengetahui rahasia lawan kita. Beginilah kira-kira mereka menyusun kata-kata menjawab jika setan-setan mereka bertanya. Sedang di segala zaman, jawaban yang seperti ini dari orang yang jiwanya telah pecah hampir sama saja. Hanya susunannya berbeda sedikit-sedikit. Saudara-saudara dimuliakan Allah SWT, mereka merasa telah menang sebab telah dapat memperolok-olok orang yang beriman. Padahal bagaimana yang sebenarnya? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala yang akan memperolok-olokkan mereka dan akan memperpanjang mereka di dalam kesesatan. Mereka resah gelisah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dikatakan bahwa mereka mencoba menipu Allah, memperdayakan Allah, memperdayakan orang-orang yang beriman. Padahal diri mereka lah yang mereka perdayakan, sedang mereka tidak merasa, tidak sadar. Sekarang mereka mengaku pula bahwa orang-orang yang beriman itu mereka perolok-olokan. Padahal mereka lah yang telah diperolok-olokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak sadar. Yang mereka perolok-olokkan itu siapa? Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai seorang pemimpin besar yang disokong oleh wahyu. Sandaran mereka yang diperolok-olokkan itu adalah Allah yang mempunyai rencana besar, rencana langit. Itulah yang mereka permainkan. Hasilnya bagaimana? Mereka lah jadinya yang diperolok-olokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesesatan itu diperpanjang sehingga mereka tidak sadar sama sekali. Mereka menjadi tidak tentu pendirian. Kehilir, kemudik, tidak menentu, resah, gelisah, serba salah. Sebab hanya mengambil muka ke sana. Mengambil muka ke sana kemari, menarik hati ke sana kemari.
Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ya'mahun menurut ulama yang dulu ini seperti ulat kena kencing katanya. Melonjak ke sana, melonjak kemari. Nah, telah banyak yang dikejar, tetapi hati tidak puas. Sebab hati kecil yang di dalam itu pun masih bersuara terus, mengakui bahwa yang dikerjakan itu memang salah, tetapi tidak mempunyai upaya untuk melepaskan diri dari dalamnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang mereka di dalam kesesatan. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang membawakan hudan, membawakan petunjuk. Hati kecil mereka sebagai manusia yang berakal mengakui bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi itu adalah benar, tidak bisa dibantah lagi. Tetapi karena rayuan hawa nafsu dan tipuan setan-setan yang halus dan setan kasar, maka terjadilah perjuangan batin. Akan mengikuti kepada petunjuk itu atau akan tetap di dalam kesesatan. Nah, rupanya menang hawa nafsu dan setan itu. Nah, kalahlah jiwa yang murni karena kelemahan diri. Nah, lalu diadakan barter. Nah, pertukaran badan. Petunjuk diserahkan kepada orang lain dan dolalah, yaitu kesesatan, diambilnya untuk dirinya. Fama robihat tijaratuhum. Nah, sebab itu saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama robihat tijaratuhum. Nah, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Nah, diri ini sudah payah, resah, gelisah, siang malam, banting tulang, berniaga, berniaga ideologi ini, berniaga pendirian, disangka untung tapi ternyata rugi. Nah, kalau sekiranya mereka lihat di wajah mereka di cermin pada waktu itu, tentu akan nampaklah kening yang telah mulai berkerut dan muka yang selalu kusut, sebab hati yang selalu gelisah. Kadang-kadang timbul pertanyaan dalam hati, apa hasilnya yang telah aku kerjakan? Usiaku telah habis, tenagaku telah punah, aku hari-hari menghalangi kebenaran di dalam pertumbuhannya, namun kebenaran itu tetap berkembang juga, dan aku sendiri tidak tentu rebah tegaknya. Nah, orang aku olok-olokan dan aku cemoohkan, namun dia berlalu pergi, sedangkan aku hanya berdiri di tepi jalan. Aku seperti menggonggong, seperti anjing menggonggong terhadap kafilah berlalu tengah malam. Namun gonggonganku hilang dalam suasana malam, dan kafilah itu jalan terus. Wa makanu mutadin. Dan tidaklah mereka dapat petunjuk, dan tidaklah mereka dapat pimpinan. Bagaimana mereka akan dapat pimpinan? Bagaimana mereka akan dapat petunjuk? Padahal pimpinan itulah yang mereka tentang selama ini, yang mereka provokasi selama ini, yang mereka senantiasa hina selama ini. Padahal Nabi Muhammad SAW itulah yang namanya pimpinan. Lain dari itu tidak ada pimpinan lagi. Dan kebenaran hanya satu. Di luar kebenaran adalah batil. Kalau mengelak dari pimpinan wahyu, akan mengambil juga pimpinan yang lain, yaitu pimpinan untuk terus sesat, tak tentu arah. Nah, itulah pimpinan setan. Masaluhum kamatsalil ladzis qada nara. Perumpamaan mereka ini, saudara-saudara, adalah seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api. Mengapa api ini mereka nyalakan? Ialah karena mereka mengharap mendapat terang daripada cahaya itu. Falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Maka tatkala api itu telah menerangi apa yang di sekelilingnya, maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya mereka. Api telah mereka nyalakan,
dan telah menggejolak naik, membara naik, dan yang di sekelilingnya telah diberi cahaya, tetapi mata mereka sendiri tidak melihat lagi, oleh karena telah silau oleh cahaya itu. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka di dalam gelap gulita, tidak melihat, la yubsirun. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah tepatnya perumpamaan kalau kita lihat, kita baca, kita amati, kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ini, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diumpamakan dengan orang yang membuat api unggun. Mereka menginginkan api, mengharap nyala dan cahayanya. Artinya bahwa keinginan akan cahaya terang itu memang ada juga. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan risalahnya di dalam kalangan Yahudi ini ada pengharapan. Jadi menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka namai ini Mesias. Mereka selalu membangga-banggakan kepada orang Arab Madinah bahwa di dalam Taurat itu ada menyebutkan bahwa mereka akan kedatangan Nabi lagi. Sekarang Nabi itu telah datang, Rasulullah SAW telah datang, atau api ini telah nyala, api yang telah lama mereka harapkan, telah lama mereka tunggu. Tetapi setelah api menyala, yang di sekelilingnya mendapat terang, yang di sekelilingnya memperoleh terang. Arab Madinah yang dahulunya dihinakan oleh Yahudi, dikatakan orang-orang umi, orang-orang yang tidak cerdas, tidak bisa menulis membaca, telah menyambut api, nyala api itu dengan segala sukacita, dan mereka telah mendapat cahaya, dan mereka telah mendapatkan daripada nyalanya. Tetapi orang-orang Yahudi itu justru malah kehilangan cahaya itu. Walaupun api unggun ini ada di hadapan rumah-rumah mereka sendiri, bertambah nyala api itu, mereka bertambah gelap gulita, dan mereka tidak melihat apa-apa. La yubsirun. Mengapa setelah api unggun menyalakan api, mereka jadi gelap gulita dan mata mereka menjadi silau? Datang jawabnya di dalam ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ini, summun bukmun umyun. Tuli, lagi bisu, lagi buta. Sudah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summun bukmun umyun wahum la yarji'un. Meskipun telinga mendengar, mulut bisa bicara, dan mata bisa melihat, tetapi kalau panca indera yang lahir itu telah putus hubungannya dengan batin, samalah artinya dengan tuli, samalah artinya dengan bisu, samalah artinya dengan buta. Mengapa mereka menjadi tuli? Mengapa mereka menjadi bisu? Mengapa mereka menjadi buta? Batin mereka ini telah ditutup oleh satu pendirian salah yang telah ditetapkan. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intisari agama Yahudi, ajaran asli Nabi Musa ini telah hilang, dan yang tinggal hanya bingkai, yang tinggal hanya bangkai. Mereka bertahan pada huruf-huruf, tetapi mereka tidak peduli lagi pada isinya. Mereka menyangka mereka lebih dalam, mereka lebih paham di dalam segala hal. Padahal karena menyangka lebih itulah mereka menjadi serba kurang. Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali lagi. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka tidak bisa kembali lagi? Sebab salah langkah. Jadi langkah salah yang telah dimulai pada saat permulaan ini telah membawa mereka masuk ke dalam jurang. Apabila kendaraan telah masuk ke dalam jurang, tidak ada lagi kekuatan yang sanggup mengembalikannya ke tempat yang datar. Tujuannya sudah pasti, yaitu kehancuran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini dimisalkan seperti orang yang menghidupkan api, mengharapkan nyala dan cahayanya, tetapi ada lagi yang seperti mengharapkan hujan turun agar mendapat kesuburan. Au kasoibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barakun. Nah, ini
permisalan yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala seperti hujan lebat dari langit yang padanya ada gelap gulita, guruh dan kilat. Hujan artinya kesuburan. Jadi hujan ini kesuburan sesudah kering, kemakmuran sesudah kemarau. Petani peladang telah lama sekali menunggu hujan turun agar sawah ladang mereka memberikan hasil yang baik kepada mereka kembali. Tetapi hujan lebat itu datangnya adalah dengan dahsyat. Hujan yang sangat lebat. Nah, pertama langit jadi gelap oleh tebalnya awan dan mendung. Setelah awan itu sangat berat, lebih dahulu akan terdengar guruh, terdengar petir, dan kilat pun sambung menyambung. Ngeri rasanya. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Nah, mereka sumbatkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka dari mendengar suara petir. Karena apa? Karena hadarul maut, karena takut mati. Nah, mereka mengharapkan hujan turun, tetapi mereka takut oleh mendung, gelapnya, takut suara guruhnya dan cahaya kilat dan petirnya yang sambung menyambung di udara. Padahal tiap-tiap hujan lebat sebagai penutup daripada kemarau panjang mestilah diiringi oleh gelap, ada guruh, kilat dan petir. Kebenaran ilahi akan tegak di alam. Kebenaran itu adalah seperti hujan. Untuk menyambut datangnya mestilah gelap dahulu. Yang menggelapkan itu bukan kutuk lana, tetapi karena bumi itu dilindungi oleh air yang akan turun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan guruh ini berbunyi mendayu-dayu dan menggarang. Artinya peringatan-peringatan yang keras seiring dengan kedatangan hidayah ilahi. Suara Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keras laksana guruh, memberantas adat lama, pusaka yang sudah usang, dan berkeras mempertahankan pusaka nenek moyang. Kadang-kadang memancar kilatan api, kemurkaan dan ancaman. Siapa yang mengikut kebenaran, mari kemari, iringkan aku menuju ke surga. Tetapi siapa yang menentang, sengsaralah menunggunya, dan nerakalah yang menunggunya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kehendak Allah Subhanahu wa taala akan ditegakkan, semua orang wajib patuh. Pangkat dan kebesaran dunia, kekayaan yang berlimpah-limpah tidak akan menolong. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung berapa penghasilanmu sebulan, berapa gajimu sebulan, berapa bidang tanahmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanya menghitung amalmu. Pendirian yang palsu tidak akan laku lagi. Nah, pendirian yang salah tidak akan laku lagi. Yang laku hanyalah ikhlas. Harta dunia dan anak yang selama ini menjadi kebanggaan bagimu, kalau dirimu tidak engkau sediakan untuk menjunjung tinggi kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan menjadi fitnah bagimu. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali sesudah kematian datang kepada kamu, dan akan diperhitungkan amalmu selama hidup di dunia. Di akhirat, harta kekayaan duniamu tidaklah akan menolong, dan tidak ada orang yang akan membelamu. Pembelaan hanyalah amalanmu sendiri. Nah, perkataan seperti ini adalah gelap sebetulnya bagi orang yang bertahan kepada kemegahan dunia. Nah, meskipun bagi orang yang mukmin membawa gembira, sebab hujan pasti turun. Perkataan seperti ini bagi orang yang memang bertahan pada kebatilan memang seperti guru yang bunyinya menakutkan, atau seperti kilat dan petir yang memancarkan api. Oleh karena takutnya mereka kepada penghantar hujan itu,
tidaklah mereka gembira menunggu hujan, tetapi mereka tutup belubang telinga dengan jari. Supaya apa? Supaya guru dan petir itu jangan terdengar. Sebab semua mereka pandang ancaman maut bagi mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini takut mati. Mereka tidak mau bercerai dengan kehidupan lama yang mereka pegang teguh itu. Mereka tidak mau berpisah dengan benda yang mereka junjung seperti menjunjung Tuhan. Seperti tersebut di dalam surat At-Taubah ayat yang 24. Barang siapa yang benar-benar mengharap petunjuk Allah, hendaklah sanggup menanggalkan cinta dari ayah, ibu, anak, istri. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum. Anak, istri, kawan, saudara, keluarga, harta peninggalan karena takut rugi, rumah, tempat tinggal, semuanya apabila lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dan daripada jihad di jalan Allah, maka tunggu, awas, ini hukuman Tuhan pasti akan datang. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Niscaya orang yang munafik ini takut mendengar ayat ini. Niscaya mereka sumbatkan jari mereka ke dalam telinga supaya jangan terdengar perkataan demikian. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Mereka pandang itu seperti petir. Mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengepung orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengepung mereka dari segala penjuru. Mau pergi kemana? Mau lari kemana? Ainal mafar. Kemana mereka akan lari? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nyarislah kilat itu menyambar penglihatan mereka. Oleh karena mereka meraba-raba dalam gelap, terutama kegelapan jiwa, maka kilat yang sambung menyambung yang mereka takuti itu nyarislah membuat celaka mereka sendiri. Nah, demikianlah saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang mukmin kilat itu tidak apa-apa. Mereka tahan melihat guruhnya dan melihat pancaran apinya yang hebat itu. Tetapi si munafik menjadi kebingungan karena tidak tentu jalan yang akan ditempuh. Kullama adallahum masyaufi. Tiap-tiap kilat menerangi mereka, mereka pun berjalan kepadanya. Mereka berangsur-angsur melangkah ke depan, selangkah demi selangkah. Tetapi takut tidak juga hilang dalam diri mereka. Wa idza azlama alaihim qaumu. Dan apabila telah gelap atas mereka, mereka pun berhenti. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, perjalanan tidak diteruskan lagi karena mereka hanya meraba-raba. Sebab pelita yang terang tidak ada dalam dada mereka. Ya, ini pelita iman, pelita agama, pelita iman ini tidak ada. Wallahu la da'ba bisam'ihim wa absarihim. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan pendengaran mereka, akan hilangkan penglihatan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya sia-sia penglihatan, sia-sia pendengaran yang masih ada pada mereka. Mudah sajalah bagi Allah menghilangkannya sama sekali, sehingga tamatlah riwayat hidup mereka di dalam kekufuran, di dalam kesesatan. Sebab dari sikap jiwa yang pada mulanya mereka ini ragu-ragu, lalu mengambil jalan yang salah, lalu padamnya pelita dalam diri, padamnya suluh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya yang demikian. Ada beberapa kesan yang kita dapat setelah kita merenungkan pembicaraan ayat-ayat tadi dengan 20 ayat permulaan daripada Al-Baqarah.
diberikan jawaban atas permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jalan yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan jalan bahagia yang akan ditempuh mencari petunjuk, yaitu dengan takwa dan iman. Dan Allah menjamin asal jalan itu ditempuh pasti tercapai apa yang dimohonkan kepadanya. Kemudian juga diterangkan nasib orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, yang digembok, yang disegel karena sikap jiwa yang menolak, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-8 dan ayat ke-20 sampai ke ayat ke-20 ini diterangkan jiwa yang ragu-ragu, mundur maju, pribadi yang pecah, lain di mulut, lain di hati, yang menjadikan hidup terkatung-katung, tidak tentu, rebah tegaknya, menjadi kafir betul, sudahlah bisa diatasi dan sudah terang bahwa itu adalah lawan. Tetapi yang sakit sekali adalah kafir dengan topeng Islam. Sampai 12 ayat Allah Subhanahu wa taala menguraikan jiwa yang demikian, jiwa yang sakit. Maka bukanlah maksud ayat menceritakan keadaan munafik Yahudi dan munafik Arab Madinah itu hanya sekedar cerita, tetapi untuk menjadi cermin komparatif, menjadi cermin perbandingan bagi kita umat Muhammad SAW, bagi kita mengoreksi dan memeriksa keadaan jiwa kita sendiri. Seperti pepatah yang mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhassabu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Maka koreksi diri kita sebelum kamu dikoreksi, sebelum kamu dihitung. Jangan kita dengan mudah menuduh orang lain munafik, tetapi perhatikan pada jiwa kita sendiri. Kalau penyakit ini ada pada diri kita, entah sedikit, entah banyak, maka kita perlu bertafakur, memikirkan seperti seorang muslim yang besar namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ridho Allah terlimpah kiranya kepadanya, yang selalu bertanya kepada sahabat yang lain yang alim juga tentang penyakit-penyakit jiwa manusia, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah, beritahu aku, mungkin padaku ada sifat-sifat munafik yang aku sendiri tidak sadar. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Umar dan siapa kita? Satu kesan lagi yang kita dapat adalah bahwa berbeda dengan di Mekah, di Madinah, masyarakatnya tidak ada kesatuan pimpinan. Ada dua golongan, yaitu Yahudi dan Arab penduduk asli. Yahudinya pecah karena semuanya merasa diri berhak menjadi pemuka, berhak terkemuka. Sebab itu seperti tersebut di dalam surat Al-Hasyr, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Oh, sangka mereka bersatu, tetapi hati mereka pecah belah. Dan sebagai kebiasaan Yahudi, yang penting bagi mereka itu hanya satu, yaitu memegang kendali ekonomi. Yang penting mereka memegang kendali ekonomi, memberi pinjaman uang dengan riba kepada penduduk Arab dan menanamkan pengaruh. Di kalangan Arab sendiri ada yang penuh nafsu hendak jadi pemimpin seperti Abdullah bin Ubay, tetapi moralnya yang bejat ini menurunkan namanya sehingga dia begitu turun namanya. Menurut tafsir, itu celaan keras atas orang yang menyuruh hamba sahaya perempuannya melacurkan diri dan dia memungut hasilnya, memungut sewanya yang tersebut di dalam surat An-Nur. Nah, itu yang dituju itu sebetulnya Abdullah bin Ubay. Jadi dia melakukan praktek prostitusi pada waktu itu. Sebab itu bisa dimengerti kalau pimpinan
Rasulullah SAW pada waktu itu disambut dengan bersemangat oleh golongan terbesar penduduk Arab Madinah. Maka timbulnya kemunafikan adalah karena tidak dapat lagi melawan secara terang-terangan seperti dilakukan orang di Mekah. Sebab waktu itu pimpinan di Mekah masih di tangan musyrik. Nah, inilah keadaan sekilas di Madinah. Dan juga kita melihat tadi bagaimana sifat-sifat keadaan orang munafik di Madinah. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi itibar bagi kita di pagi ini, menjadi pelajaran bagi kita pagi ini, dan menjadi tadzkirah bagi kita di pagi ini. Kita tutup tadzkirah kita di pagi ini dengan membaca kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.